pernyataan dari Dede yang mengatakan bahwa keterangan yang ia sampaikan kepada penyidik pada tahun 2016 lalu atas paksaan dari Pak Rudiana. Nah, tanggapan dari Bapak sendiri gimana, Pak? Tanggapan saya, apa yang Dede sampaikan itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara AF. Prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya paham kalau kebenaran itu selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pak, 8 tahun kehilangan seorang putra tentu tidak mudah buat Pak Rudiana. Nah, perasaan Pak Rudiana sendiri sampai dengan saat ini seperti apa, Pak? Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua sebagai polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji karena bunuh, harapan kami terhadap Egy sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Karena asas ini juga merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi. Ya. Ini kan tadi saya sampaikan, ini sudah ada laporan, kita lihat, kan salah satu objeknya adalah melaporkan saudara Didik dan AF. Tentu saja materi yang dilaporkan itu apa? Materi yang dilaporkan walaupun pengakuan pun kan harus kita buktikan, ya kan? Tidak serta-merta. Proses penyidikan kan seperti itu. Kita buktikan apakah yang disampaikan walaupun itu pengakuan saudara Didik dan lain sebagainya, itu yang kita buktikan. Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum ada 2 laporan, yaitu laporan oleh para terpidana yang sekarang menjalani masa hukuman yang melaporkan saudara Didik dan AF. Kemudian laporan yang kedua adalah laporan kepada saudara Rudiana, dan proses ini sedang berjalan semua. Saat ini yang kita agendakan hari ini adalah melaksanakan gelar awal itu untuk menyamakan persepsi seperti tadi yang kami sampaikan. Kemudian kita juga akan terus melaksanakan upaya-upaya penyelidikan lebih lanjut. Proses ini juga wujud komitmen Polri, dalam hal ini wujud komitmen Polri untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan ataupun yang ada ini seperti apa. Dan percayakan, kami akan membuka secara transparan proses penyelidikan maupun penyidikan yang kita laksanakan. Ya, jadi pada saat ini Barreskrim terkait laporan Rudiana juga masih dalam proses. Dalam proses artinya penyidik saat ini sedang mempelajari tentang laporan. Kita sebagai aparat penegak hukum khususnya, dan mungkin dari rekan-rekan penasihat hukum, lawyer juga harus melihat pada asas hukum kita, yaitu praduga tak bersalah. Kepada siapapun kita tetap menganut asas tersebut, karena asas ini juga merupakan asas yang sudah diatur dalam KUHP yang harus kita patuhi. Pertanyaan kami, kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dari awal itu Rudiana tampil untuk memberikan keterangan? Kalau yang kemudian dia mengatakan bahwa Dede itu adalah sebuah kebohongan yang disampaikan oleh Dede, kalau menurut hemat saya silakan aja dibuktikan. Dibuktikan itu Rudiana dari segi mana bisa membuktikan bahwa Dede itu bohong. Jangan sampai karena Dede kan di awal mengatakan dia mengetahui ini siapa pelakunya. Sekarang Dede mengatakan bahwa dia ini didesain oleh Rudiana. Ya, kalau dia silakan lah. Saya pikir yang paling tepat itu Mabes Polri harus turun tangan memeriksa perkara ini. Jadi biar digali dari awal apa yang menjadi motifnya, gitu loh. Jadi kita bukan saling dia katakan bohong, ini katakan tidak, dia yang sana benar, di sini salah. Enggak seperti itu. Konstruksi yang harus dibangun adalah memeriksa dari awal perkara ini, membuat terang apakah perkara ini benar adanya pembunuhan dan perkosaan, atau semata-mata perkara ini hanya kecelakaan tunggal yang didesain seolah-olah adalah pembunuhan dan perkosaan.